ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dan juga para malaikatnya mempersaksikan demikian. Dan juga ulul ilmi qa'iman bil qist. Mereka ahlul ilm, orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan annahu la ilaha illa hu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala syaraf al-ilmi min wujuh. Menunjukkan kemuliaan ilmu dari beberapa sisi. Min wujuhin katsirah, dari sekian banyak sisi. Yang pertama, annallaha khassahum bisyahadah ala a'zami mashhudin alaihi dunan nas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan syahadat mereka, para ahlul ilmi. Tentunya ini a'zamu syuhud wa a'zamu mashhud. Kalau Allah mengkhususkan mereka para ahlul ilmi, berarti mereka saksi-saksi khusus, saksi istimewa. Anahu ja'ala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia atau mereka sebagai saksi-saksi ala a'zami mashhudin alaih, untuk sebesar-besar persaksian. Artinya saksinya saksi istimewa untuk sebesar-besar persaksian. Apa sebesar-besar persaksian?
persaksian la ilaha illallah, sebesar-besar persaksian. Apa sebesar-besar saksi para ulama, ahlul ilmi? Ini pertama. Berarti Allah pilih mereka sebagai saksi-saksi khusus untuk persaksian yang paling besar. Wa minha, yang kedua, adallaha qarana syahadatahum bi syahadatihi. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian dirinya. Allah gandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keistimewaan. Dan digandengkan dengan persaksian para malaikatnya. Ini juga termasuk keistimewaan para ulama. Wa kafa bidzalika fadla, dan ini cukup sebagai keutamaan al-ulama. Karena persaksiannya digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Wa minha, yang ketiga, anahu ja'alahum awla al-ilm fa'adhafahum ila al-ilm. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ulul ilm. Apa itu ulul ilm? Sahibul ilm. Atau makna lainnya ahl lil ilm. Langsung dikatakan sebagai pemilik ilmu dan dikatakan sebagai ahlinya. Ini juga keistimewaan para ulama. Allah juluki dengan ulul ilm. Para ulama dijuluki dengan ulul ilm. Idhumul qa'imuna bihi al-muttasifuna bisifatihi. Karena mereka lah para ulama yang menegakkan ilmu dan tersifati dengan sifat ilmu. Yang keempat, wa minha anahu ta'ala ja'alahum syuhada'a. Yang keempat, keistimewaan mereka ahlul ilmi, para ulama. Mereka Allah jadikan sebagai syuhada, saksi-saksi. Wa hujjah, sebagai hujjah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kalau ilmu belum ditegakkan, berarti belum tegak hujjah. Kalau ilmu sudah ditegakkan dengan jelas, berarti hujjah telah tegak. Apa hujjah? Hujjah adalah bukti, dalil, agar jangan ada seorang pun yang berkata yaumul qiyamah dengan kalimat aku tidak tahu. Agar jangan ada seorang pun yang berkata aku enggak dengar. Agar jangan ada seorang pun yang berkata ma sami'ta bihadza, kami enggak pernah mendengar dakwah seperti ini. Kalau terjadi di hadapan Allah nanti ada manusia yang berkata saya enggak dengar tentang la ilaha illallah, enggak pernah ada yang mengajarkan kami, enggak pernah ada yang memberitahu kami, berarti hujjah belum tegak. Berarti hujjah belum tegak. Baik. Sekarang kita tanya, siapa yang menegakkan hujjah? Para ulama. Dari para anbiya dan para pewaris-pewaris Nabi. Para anbiya, mereka ahlul ilmi. Dan juga para pewaris-pewaris Nabi. Manhum warasatul anbiya? Warasatul anbiya al-ulama, para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka saksi-saksi. Allah jadikan mereka syuhada'a, sebagaimana menjadikan Rasul juga sebagai syahid, sebagai hujjah 'alan nas. Bukankah telah datang kepada kalian Rasul? Hanya hujjah telah tegak. Atau setelah Rasulullah wafat, bukankah telah ditegakkan oleh para a'immah, para ulama di masa kalian? Bukankah telah diajarkan tauhid? Alam ya'tikum nadhir? Bukankah ada ulama di tengah kalian? Wa alzaman nas al-amal
bil amri al mashhud bihi fayakununa humus sabab fi dzalik. Mengharuskan manusia untuk mengamalkan semua perintah-perintah atau urusan-urusan yang sudah dipersaksikan. Fayakununa humus sabab fi dzalik. Maka merekalah yang menjadi sebab. Fayakunu kullu man amila bidzalika nalahum min ajri. Maka siapapun, seluruh orang yang mengamalkan tauhid, maka ulama tersebut mendapatkan bagian pahalanya. Masya Allah, ini keistimewaan berikutnya. Kalau gak ada ulama, gak tegak hujjah. Akan tegak hujjah kalau ada ulama. Itu keistimewaan. Dan di samping keistimewaan ini ada keistimewaan bersamanya. Mahwa berarti semua orang kenal tauhid dari mereka para ulama. Yang kalau mereka mengamalkan tauhid, maka para ulama ikut mendapatkan pahalanya. Bisa dibayangkan ummah sedemikian banyaknya mengamalkan tauhid karena jasanya para ulama. Ini keistimewaan berikutnya dari para ulama dan ahlul ilmi. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa minha, yang berikutnya, anna ishhadahu ta'ala ahlal ilmi yatadamman dhalika tazkiyatahum wa ta'dilahum wa annahum umana. Keutamaan berikutnya, bahwa persaksian atau lebih tepat bahasanya ishhadahu, dijadikan saksi mereka ini oleh Allah, itu merupakan tazkiyah. Dijadikannya mereka sebagai saksi-saksi, itu merupakan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'jil, pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti annahum umana'a, berarti mereka adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan sebagai saksi, berarti mereka umana. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepada? Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Dari mana bukti kalau Nabi itu kepercayaan Allah yang di langit? Diutus sebagai Rasul. Berarti Rasulullah kepercayaan Allah, karena Allah mengangkatnya, mengutusnya sebagai utusan. Berarti Allah percaya kepadanya. Demikian pula ketika Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikah wa ulul ilmi. Allah mempersaksikan, para malaikat mempersaksikan, dan para ulama juga mempersaksikan. Berarti Allah angkat para ulama sebagai saksi-saksinya di muka bumi. Bukankah ini pun sama? Berarti Allah mempercayakan para ulama sebagai saksi-saksi di muka bumi yang mempersaksikan tauhid, yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, hadhihi tazkiyatun wa ta'jilun wa burhan annahum umana, bahwa mereka adalah umana. Walamma qarrara tauhidahu wa qarrara adlahu, qala, setelah Allah tetapkan tauhidnya, setelah Allah tetapkan keadilannya, maka Allah berfirman, qaiman bil qisti, menegakkan keadilan.
Artinya persaksian-persaksian tadi ditegakkan dengan adil, dengan jujur. Persaksian dari Allah, persaksian dari para malaikatnya, dan persaksian dari para ulama adalah persaksian yang qaiman bil qisti. Persaksian yang ditegakkan dengan keadilan. Ay lam yazal muttasifan bil qisti fi af'alihi wa tadbirihi baina ibadihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala selalu tersifati dengan sifat adil dalam ucapan-ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam pengaturan-pengaturannya terhadap hamba-hambanya. Allah takdirkan apapun tidak lepas dari keadilannya. Allah tentukan apapun tidak lepas dari keadilannya. Maka apapun yang terjadi di dunia ini hendaklah kita terima dengan ridha. Karena itu pengaturan dari Allah yang maha adil. Qaiman bil qist. Allah menegakkan keadilan. Fahuwa ala siratal mustaqim fima amara bihi wa naha anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu di atas jalan yang lurus pada apa yang Allah perintahkan maupun pada apa yang Allah larang. Wa fima khalaqahu wa qadarahu, dan juga Allah Maha Adil fima khalaqahu. Allah Maha Adil pada semua yang Allah ciptakan dan pada semua yang Allah takdirkan. Tidak lepas dari keadilannya. Thumma ada takrir tauhid. Kemudian Allah kembali menetapkan tauhidnya. La ilaha illahu al-azizul hakim. Allah kembali menegakkan tauhid. Wa'lam anna hadzal asl alladhi huwa tauhidullah wa ifradihi بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية. Kemudian Syekh Sa'di berkata, dan ketahuilah bahwa prinsip yang agung ini sudah dibuktikan, yaitu prinsip pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, wa ifradihi bil ubudiyah, menyendirikan Allah dalam hakul ibadah. Prinsip ini qad dallat alaihi, sudah ditegakkan, sudah dibuktikan dengan adillah an-naqliyah dan adillah al-aqliyah. Dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli. Dalil naqli adalah yang yunqal, yang dinukil dari kitab wa sunnah. Ini naqliyah. Sedangkan aqliyah adalah dalil-dalil akal. Hatta sara lidawil basair ajla minasyamsi. Hingga jadilah ketetapan tauhidullah, keesaan Allah dalam ibadah, sudah sangat jelas hingga seperti matahari. Ajla minasyams, lebih jelas daripada matahari. Apakah ada yang ragu terhadap jelasnya matahari? Alhamdulillah. Orang buta pun tahu ini adalah siang hari. Dari mana? Dari jelasnya matahari. Loh, bukankah dia buta? Iya, tapi karena terangnya matahari terasa di matanya bahwa ini terang. Ini siang. Apalagi yang tidak buta. Barakallahu fikum. Hanya saja Syekh Sa'di menyatakan dengan kalimat lidawil basair, tauhid ini lebih jelas daripada matahari bagi dawil basair, bagi para pemilik basirah, bagi para pemilik ilmu. Yani ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang akan takut kepada Allah adalah ulama, karena paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau mau bertanya, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada para ulama.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan sama. Ini semua keutamaan para ulama zawul basair. Fa ammal adillatan naqliyah, adapun dalil-dalil naqli, fa kullu ma fi kitabillahi wa sunnati rasulih, maka seluruh apa yang dinukil dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minal amri bihi wa taqririhi wa mahabbati ahlihi wa bughdi man lam yaqum bihi wa uqubatihim wa dhammu syirki wa ahlihi, fahuwa minal adillati naqliyah ala dhalik. Maka dalil-dalil naqli adalah semua yang dinukil dari kitab was sunnah. Apakah perintah untuk mengesahkan Allah, atau penetapan tauhid yang ada di dalamnya, atau kecintaan Allah terhadap golongan ahli tauhid, atau sebaliknya kebencian Allah kepada mereka-mereka yang tidak menegakkan tauhid, atau balasan-balasan Allah yang dikabarkan dalam Quran dan Sunnah, balasan terhadap mereka-mereka yang tidak bertauhid, atau cercaan-cercaan Allah dalam Quran dan Sunnah terhadap kaum musyrikin, ahlu syirki wa ahli, maka itu semua dalil-dalil naqli dari Quran wa Sunnah. Hatta kadal Quranu an yakuna kulluhu adillatun alaih, hingga hampir-hampir seluruh Al-Quran merupakan dalil terhadap tauhid. Seluruh Al-Quran. Kalau berita tentang kaum musyrikin, berita tentang akibat jelek bagi orang yang menentang tauhid. Kalau menceritakan para nabi, berarti menceritakan bagaimana dai-dai tauhid. Kalau menceritakan bagaimana kaum mukminin dan kemenangan yang Allah berikan pada mereka, berarti ini dalil bahwa kaum ahli tauhid selalu Allah menangkan. Kalau berita tentang surga dan penduduknya, berarti berita tentang bagaimana kesudahan ahli tauhid berakhir di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau berbicara tentang neraka wa ahli, neraka dan penduduknya, berarti menceritakan bagaimana penentang-penentang tauhid dan bagaimana kesudahan orang-orang kafir yang tidak bertauhid berakhir dalam neraka. Kalau berbicara tentang kaum-kaum terdahulu yang diadab, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madyan, bala tentara Fir'aun, kaum Nuh, yang semuanya Allah adab di dunia sebelum di akhirat. Sebagian Allah tenggelamkan dalam bumi, sebagian Allah tenggelamkan dalam lautan, sebagian Allah matikan mereka bersama-sama dengan suara yang melengking yang memutuskan jantung-jantung mereka. Fa asbahu fi darihim jathimin, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Atau yang Allah adab dengan dingin 7 hari 8 malam. Mereka menjadi bangkai di rumah mereka seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk, tidak saling menguburkan karena enggak ada yang selamat. Menjadi onggokan daging yang busuk. Na'udzubillah min dzalik. Adzabun ala adzab. Bencananya azab, terlantarnya mereka sampai membusuk juga azab. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mengurusi jenazahnya, enggak ada yang menguburkannya, enggak ada yang memandikannya, enggak ada, sampai hancur sendiri, sampai lapuk sendiri, sampai bau busuk menjadi bangkai. Ikhwani fillah azakumullah. Apa ini? Kisah tentang bagaimana akibat para penentang-penentang tauhid, penentang dai-dai tauhid, penentang para rasul, pembawa tauhid. Baik. Berarti seluruhnya tentang tauhid. Naam. Fama baqiya? Apa sisanya? Sisanya fikih, Ustaz. Hukum ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini wajib, ini tidak wajib. Itu semua pelengkap
dan penyempurna tauhid. Tidak sempurna tauhid seseorang hingga mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian tauhid adalah dengan ibadah. Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti hukum-hukumnya. Apalagi sisanya? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran seluruhnya berbicara tentang tauhid. Tidak lepas dari tauhid. Imma mengajarkan tauhid, menjelaskan tauhid, menegakkan tauhid. Imma menceritakan para dai-dai tauhid. Wa imma menceritakan para kaum yang bertauhid dan kemenangan yang Allah berikan pada mereka, kejayaan yang Allah berikan pada mereka. Atau sebaliknya, cercaan terhadap kesyirikan, cercaan terhadap kaum musyrikin, atau akibat jelek bagi kaum musyrikin, azab bagi mereka di dunia, azab bagi mereka di akhirat, ila akhirih. Masya Allah. Kada an yakuna kulluhu adillatun alaih. Kada an yakuna kulluhu adillatan alaih. Wa ammal adillatul aqliyah. Adapun dalil-dalil aqli allati tudrak bimujarrad fikril aql, yang bisa dicapai hanya dengan pikiran akal, wa tasawwuruhu lil umur, dan bagaimana akal berpikir menggambarkan sekian perkara, cukup membuktikan. Mana itu dalil naqli? Dalil aqli. Arsyadal Quran. Al-Quran juga membimbing bagaimana akal bisa membuktikan. Wa nabbaha ala katsirin minha. Bagaimana Allah ingatkan kebanyakan dalil-dalil akli dengan Quran. Seperti yang kemarin kita baca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, ila akhir. Famin a'zamiha, di antara yang terbesar adalah i'tiraf bi rububiyatillah. Dalil akli, dalil akal yang paling besar adalah akal mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Silakan berpikir. Silakan kalian gunakan akal-akal sehat kalian. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Firaun atau Namrud? Penguasa yang besar ketika itu Allah hancurkan. Enggak memiliki apa-apa. Bagaimana akan menciptakan langit dan bumi? Dia tidak memiliki dirinya sendiri. Siapa? Tanyakan pula pada mereka, man rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Siapa? Rabbnya langit dan bumi dan Rabbnya arsyil azim. Tidak ada lagi jawabannya, Allah. Hanya saja ada yang keluar dari mulutnya dengan jujur, Allah. Ada yang di hatinya menyatakan Allah, tapi di mulutnya tidak ada Tuhan. Saya tidak percaya dengan Tuhan. Kadzdzab. Pendusta besar. Dia berdusta dan mendustai dirinya sendiri, mendustai fitrahnya. Ketika dia kepepet, dia memanggil Allah, wahai Tuhan. Loh, katanya tidak ada Tuhan. Menyelisihi fitrahnya sendiri. Maka semuanya la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ada yang lisanan, ada yang qalbiyan, fitriyan, fitrah. Alhamdulillah, semua agama mengakui adanya pencipta langit dan bumi dengan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi mereka mengakui pencipta langit dan bumi ada. Kecuali haula al-kadzdzabun, para pendusta yang mendustai diri mereka sendiri, menyatakan tidak ada Tuhan, yaitu ateis, komunis, yang di Indonesianya PKI. Mereka musuh seluruh agama. Mereka musuh seluruh agama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Berarti dalil akli yang terbesar adalah pengakuan akal terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yani penciptaan, pengaturan,
keputusan takdir segala macam, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man 'arafa annahu wal khaliqur raziq al mudabbir li jami'il umur antaja lahu dzalik. Jadi siapa yang berpikir dan melihat siapa pencipta langit dan bumi, siapa pemberi rezeki, siapa pengatur, siapa yang memiliki seluruh alam ini, maka niscaya akalnya akan berkata, kalau begitu, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang punya, yang lebih pantas untuk kita sembah. Maka akal berkata, akal gini apa gini? Hah? Ke kepala atau ke hati? Maka mereka yang berpikir ke sini apa ke sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum qulubun yafqahuna biha, walahum adhanun yasma'una biha, walahum adhanun yubsiruna biha." Apakah mereka tidak punya hati untuk berpikir? Apakah mereka tidak punya telinga untuk mendengar atau tidak punya mata untuk melihat? Berarti berpikir di sini, apa di sini? Sering disebutkan bahwa berpikir itu dengan hati. Yafqahun, memahami itu dengan hati. Memahami adalah dengan hati. Yani man arafa, siapa yang mengenali, siapa yang mengetahui, siapa yang mau berpikir tentang pencipta langit dan bumi, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam ini, tentunya lebih pantas untuk diibadahi. Ini kita bicara tentang akal. Faqidus syai' la yu'ti. Pepatah orang-orang Arab dari akal mereka, faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak bisa ngasih. Ini pepatah dipakai oleh para Arab. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan memberi. Kamu mau minta merengek dengan 1000 bahasa, dengan 1000 cara, dengan 1000 keadaan. Dengan menangis, dengan merengek, dengan sujud, dengan segala macam. Kalau orangnya nggak punya kayak yang kamu minta, bisa nggak sih? Ya nggak bisa. Bahasanya dengan bahasa ini, dengan bahasa itu, dengan kromo inggil, dengan bahasa yang paling lembut, tetap saja nggak dikasih. Karena faqidus syai', tidak punya. Berarti akal akan berpikir secara sehat bahwasanya yang akan memberi itu yang memiliki. Baik. Wassu'al, man yamliku as-samawati wal ardi wa kulla syai'in bainahuma? Siapa yang memiliki langit dan bumi dan seluruhnya apa yang ada di antara keduanya? Allah. Baik, berarti mintalah kepada Allah karena Allah yang punya. Kedua, kalau kita bicara tentang pengaturan, ini saya ingin sembuh si fulan, saya ingin si fulan mendapatkan begini, dapatkan kebaikan, jalan keluar dari kesulitannya. Saya ingin keluarga saya mendapatkan perlindungan. Baik, kita tanya sekarang, siapa yang mengatur? Qada wal qadar. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang qadirun ala kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala yang muqaddir, yang menakdirkan segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan aturan, dengan takdir. Kalau begitu, minta kepada yang mengaturnya. Kalau kita minta kepada selain Allah, sembuhkanlah si fulan, dia tidak bisa menakdirkan. Kalau Allah takdirkan tidak sembuh, siapapun dari manusia, siapapun dari jin, bahkan malaikat-malaikat sekalipun gak akan bisa menentang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih? Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau berpikir? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, kalau mereka mau berpikir dengan hati mereka, antajalahu dzalika annahu huwal ma'bud ladzi la tanbaghi al-ibadah illa lahu. Niscaya akan menghasilkan kesimpulan. Antaja, natijatan. Ma hiya natijah? Annahu huwal ma'bud, bahwa Allah lah yang merupakan pemilik, pencipta, pengatur,
Dialah yang berhak diibadahi. Alladzi la tanbaghi al-ibadah illa lahu, yang tidak pantas ibadah kecuali untuknya. Yang tidak pantas ibadah kecuali untuknya. Walamma kana hadza min awdahil asya' wa 'azamiha, aktsara Allah Ta'ala min al-istidlal bihi. Karena ini adalah dalil yang terbesar dan ini adalah dalil yang paling kokoh. Artinya untuk mereka-mereka yang belum kenal tauhid. Karena bagi kaum muslimin cukup dengan dalil-dalil, mereka terima sami'na wa ata'na atau amanna bihi kullun min indi rabbina. Tapi mereka kufar yang tidak percaya, bagaimana kita buktikan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu? Bagaimana kita buktikan? Apa yang paling kokoh kuat untuk membuat mereka mukni'? Bagaimana aqna'ahum? Bagaimana? Dengan ini. Kita tanya pada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang menerbitkan matahari dan menerbenamkannya? Terbit dari timur, terbenam di barat. Siapa? Kamu, profesormu, tokoh-tokohmu, siapa? Kalau fitrahnya masih ada, mereka akan menyatakan Tuhan. Mungkin belum kenal Allah, mereka mengatakan Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang mengaturnya adalah Allah. Alhamdulillah. Maka bukankah sepantasnya beribadah kepada Allah? Jangan kepada batu-batu ini. Ini dalil yang muqni', yang memuaskan mereka. Maka a'zam di sini maknanya a'zamu dalil aqli, maksudnya sebesar-besar dalil akli. Maka Allah pun memperbanyak di dalam Al-Quran bahasa yang seperti ini. Karena ini merupakan a'zamu dalilin akli, sebesar-besar dalil akli, maka Allah banyak menyebutkan tentang masalah rububiyah. Allah ceritakan tentang langit dan bumi, Allah ceritakan tentang masalah bulan, tentang masalah matahari, peredaran segala macam, sampai Allah tanyakan bagaimana kalau malam terus menerus, sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah, siapa ilah selain Allah yang bisa mendatangkan siang? Dan kalau Allah jadikan siang terus menerus, sarmadan ila yaumil qiyamah, siapa yang akan bisa mendatangkan malam? Siapa? Ailahun ma'allah. Diajak untuk berfikir. Ini a'zamu dalilin aqli. Allah terangkan bagaimana cara berfikir yang benar. Walhamdulillah, pengaturannya pas. Menunjukkan kalau yang mengaturnya maha alim. Kalau kebanyakan siangnya daripada malamnya, apa jadinya? Kutub utara dan kutub selatan. Salju dan hampir gak ada kehidupan. Hampir gak ada. Itu bukan malam terus, enggak. Cuma panjang malamnya. Matahari hanya muncul sedikit, kemudian terbenam lagi. Bagaimana kira-kira kalau seminggu malam, baru kemudian muncul siang setengah hari, kemudian seminggu lagi malam lagi, apa jadinya kira-kira? Apalagi kalau malam terus menerus sarmadan ila yaumil qiyamah, wallahi halak, kehancuran, kebinasaan, enggak ada hayy, enggak ada kehidupan, enggak ada hayat. Bukankah ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maha alim, maha pengatur, dan Allah arhamur rahimin? Dan bukankah ini menunjukkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi? Kenapa harus meminta kepada batu dan kuburan? Kenapa harus meminta kepada benda-benda? Kenapa harus meminta kepada keris atau kepada jimat, kepada cincin, kepada segala sesuatu dari makhluk? Itu kebodohan, jahiliyah. Ini yang menurutnya azakumullah. Taufiq al-afiyah, hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.